Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Hari ini Kamis 9 Juli 2026 kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Dukuh Kupang, Resort Surabaya Selatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal, Bapa yang menaungi kehidupan kami di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur buat cinta dan lawatan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami beroleh sukacita dan berkat yang baru setiap harinya. Bapa yang baik, sebentar kami akan memakai waktu ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengizinkan kami untuk bergumul beserta dengan firman-Mu. Layakkan kami Bapa supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nas yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Allah. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta memelihara firman Allah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jika kita mendengar ayat ini adalah ayat atau dasar pertama tentang pernikahan yang diberikan langsung oleh Allah. Sebelum ada aturan negara, sebelum ada adat istiadat, Allah lebih dahulu menetapkan seperti apa seharusnya sebuah keluarga dibangun. Pernikahan itu bukan hanya hubungan antara dua orang yang saling mencintai, tetapi sebuah ikatan kudus yang berasal dari Allah sendiri. Ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari dari nas ini. Yang pertama, meninggalkan ayah dan ibu. Ini bukan berarti anak harus memutus hubungan dengan orang tua atau berhenti menghormati mereka. Alkitab tetap mengajarkan agar kita menghormati ayah dan ibu kita. Yang dimaksud adalah perubahan prioritas. Setelah menikah, suami dan istri membangun keluarga baru. Mereka belajar mandiri, mengambil keputusan bersama, dan tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Banyak konflik rumah tangga muncul karena orang tua terlalu ikut campur atau pasangan tidak berani mengambil tanggung jawab sebagai keluarga yang baru. Tuhan mengajarkan bahwa setiap keluarga harus belajar berdiri di atas fondasi yang telah Tuhan berikan. Kedua, bersatu dengan istrinya. Kata bersatu menggambarkan ikatan yang kuat, erat, dan juga setia. Pernikahan itu bukan hubungan yang mudah diputuskan ketika menghadapi masalah. Setiap rumah tangga pasti memiliki perbedaan pendapat, persoalan ekonomi, karakter yang berbeda, bahkan juga kadang dilingkupi oleh kekecewaan. Namun, hari ini kita diingatkan bahwa kasih sejati tidak berhenti ketika masalah datang. Kasih itu justru tumbuh ketika suami dan istri belajar saling mengampuni, saling memahami, dan tetap setia satu dengan yang lain. Pernikahan bukan hanya soal perasaan, tetapi juga komitmen untuk tetap mengasihi dalam segala keadaan. Bagian yang ketiga, menjadi satu daging. Ungkapan ini berarti adanya kesatuan yang utuh. Suami dan istri dipanggil menjadi satu dalam hati, tujuan hidup, pikiran, pelayanan, dan juga kasih. Mereka tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri, tetapi belajar memikirkan pasangannya. Menjadi satu daging juga mengingatkan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Pernikahan itu adalah perjanjian yang kudus di hadapan Tuhan. Firman ini sebenarnya bukan hanya penting bagi mereka yang sudah menikah. Anak muda juga perlu memahaminya sejak sekarang. Dunia sering mengajarkan bahwa pernikahan itu hanya tentang kebahagiaan, penampilan, atau bahkan tentang materi. Tetapi Alkitab hari ini mengajarkan bahwa pernikahan adalah panggilan untuk saling mengasihi, melayani, dan memuliakan Tuhan. Karena itu jika suatu hari Tuhan mempercayakan anak muda untuk memasuki yang namanya pernikahan, kita sudah memiliki dasar yang benar. Dan juga bagi yang sudah menikah, firman ini mengajak kita semua untuk mengevaluasi diri. Apakah kita masih menjaga komunikasi dengan pasangan? Apakah kita masih saling menghargai?
Apakah kita masih membawa Tuhan menjadi pusat dalam keluarga? Jangan sekali-sekali kita membiarkan kesibukan, ego, bahkan masalah perlahan menjauhkan hubungan suami dan istri. Bagi yang belum menikah, mari kita gunakan masa penantian ini untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang dewasa secara rohani, emosional, dan karakter. Jangan hanya sibuk mencari pasangan yang baik, tetapi jadilah pribadi yang juga layak menjadi pasangan yang baik. Keluarga yang kuat bukanlah keluarga yang tidak pernah mengalami masalah, melainkan keluarga yang terus menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan mereka. Jika Tuhan menjadi dasar rumah tangga, maka kasih, pengampunan, kesetiaan, dan damai sejahtera akan terus dipelihara olehnya. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa pernikahan adalah rancangan Allah yang indah. Marilah kita menghormati pernikahan, menjaga keluarga kita, dan menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita setiap harinya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai sentral dalam gereja terus memberdayakan kita sebagai umat-Nya menjadi keluarga yang terberkati, yang membawa kasih pengampunan, terlebih kepada keluarga kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur pada hari ini. Terlebih Tuhan, kami boleh disapa oleh firman Tuhan. Nas dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-24 mengingatkan setiap orang yang telah membangun rumah tangga, pernikahan di hadapan Tuhan, hendaklah terus bertumbuh dalam kasih, dalam pengampunan, saling mengasihi Tuhan antara satu dengan yang lainnya, sehingga keluarga dibangun di atas pondasi yang kuat di dalam pertolongan Tuhan. Berkatilah setiap orang Tuhan, jemaat-Mu, keluarga yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, bergumul bersama. Kiranya Bapa yang menyertai perjalanan kehidupan mereka masing-masing. Ketika ada keluarga yang sedang diperhadapkan dengan pergumulan, relasi yang rusak antara suami dan istri, bahkan kepada anak-anak, Bapa yang baik, Roh Kudus menuntun mereka, memberikan roh pengertian, supaya mereka boleh saling memahami. Ketika ada konflik, biarlah itu membawa mereka sehingga kasih mereka semakin erat, semakin kuat, dan kesetiaan mereka juga di hadapan Tuhan layak untuk diuji. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami serahkan perjalanan kami terus dalam satu hari ini, semua kegiatan kami, apapun yang akan kami lakukan, Bapa mengiringi perjalanan kami. Inilah doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya hari ini dan sampai Maranatha.